Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fibra Ingwi Zafira dengan NIM 2019-310512. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Nadifa Tiaranita dengan NIM 2019-310563. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Andriuglita dengan NIM 2019-310575. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Finala Nudiana Ivani dengan NIM 2019-310635. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Pratiwi dengan NIM 2019-310686. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfiana Rizkika Amalia Putri dengan NIM 2019-310706. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wilis Citra Permatasari dengan NIM 2019-310725. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitrah Rahman dengan NIM 2019-310797. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi dan sifat audit. Untuk audit sendiri yaitu adalah akumulasi dan evaluasi bukti informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kemudian untuk melakukan audit, harus ada informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar agar auditor dapat mengevaluasinya. Auditor secara rutin melakukan audit atas informasi yang dapat diukur, termasuk laporan keuangan perusahaan dan pengembalian pajak penghasilan federal individu. Auditor juga mengaudit informasi yang lebih subjektif, seperti efektivitas sistem komputer dan efisiensi operasi manufaktur. Auditor berusaha untuk mempertahankan tingkat independensi untuk menjaga kepercayaan pengguna yang mengandalkan laporan mereka. Auditor melaporkan laporan keuangan perusahaan disebut auditor independen. Tahap terakhir dalam proses audit yaitu adalah menyiapkan laporan audit yang mengkomunikasikan auditor kepada pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara audit dengan akuntansi. Banyak pengguna laporan keuangan dan masyarakat umum yang masih bingung antara audit dengan akuntansi. Karena sebagian besar audit biasanya berkaitan dengan informasi akuntansi dan banyak auditor yang memiliki keahlian yang cukup dalam masalah akuntansi. Kemudian untuk akuntansi yaitu adalah pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan peristiwa ekonomi dalam cara yang logis, yang bertujuan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Untuk memberikan informasi yang relevan, akuntan harus mempunyai pemahaman menyeluruh tentang prinsip dan aturan yang memberikan dasar untuk menyiapkan informasi akuntansi. Selain itu, akuntan juga harus mengembangkan sistem untuk memastikan bahwa entitas ekonomi peristiwa dicatat dengan benar pada waktu yang tepat dengan biaya yang wajar. Permintaan ekonomi untuk audit. Keputusan pejabat bank dalam membuat pinjaman untuk bisnis didasarkan pada keuangan sebelumnya. Apabila bank membuat pinjaman, maka ada 3 faktor yang mempengaruhi tingkat bunga. Yang pertama, tingkat bunga bebas resiko, diperoleh bank dengan berinvestasi untuk jangka waktu yang sama dengan pinjaman bisnis. Yang kedua, ada resiko bisnis bagi pelanggan. Bisnis tidak dapat membayar kembali pinjamannya karena kondisi ekonomi seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan tak terduga. Yang ketiga, ada resiko informasi. Kemungkinan penyebab resiko informasi adalah laporan keuangan yang tidak akurat. Nah, tingkat bunga bebas resiko tidak berpengaruh pada audit, tetapi memiliki dampak signifikan pada resiko informasi. Jika petugas bank puas bahwa ada resiko informasi minimal karena laporan keuangan peminjam diaudit, maka resiko bank berkurang secara substansial dan tingkat bunga keseluruhan menjadi peminjam dapat dikurangi.
Pengurangan tersebut memiliki dampak yang mempengaruhi kemampuan peminjam untuk memperoleh modal dengan biaya yang wajar. Misalnya, diasumsikan sebuah perusahaan besar memiliki uang berbunga sekitar 10 miliar. Jika tingkat bunga utang dikurangi 1%, maka penghematan tahunan dalam bunga adalah 100 juta. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pengambilan keputusan lebih mungkin untuk menerima informasi yang tidak dapat diandalkan. Ada beberapa alasan untuk itu. Yang pertama, keterpencilan informasi, yaitu pada global hampir tidak mungkin bagi pembuat keputusan untuk memiliki banyak pengetahuan langsung tentang organisasi tempat mereka bekerja melalui bisnis. Informasi yang diberikan oleh orang lain harus diandalkan. Ketika informasi diperoleh dari orang lain, kemungkinan hal itu secara sengaja atau tidak sengaja salah dinyatakan meningkat. Yang kedua, yaitu bias dan motif penyedia. Jika informasi diberikan oleh seseorang yang bertujuan tidak konsisten dengan tujuan pembuat keputusannya, informasi mungkin bias, menguntungkan penyedia. Alasannya bisa berupa optimisme yang jujur tentang peristiwa masa depan atau penekanan yang disengaja dirancang untuk mempengaruhi pengguna. Dalam kedua kasus, hasilnya adalah salah saji informasi. Misalnya, ketika meminjam memberikan informasi keuangan kepada pemberian pinjaman, ada kemungkinan besar bahwa meminjam akan membiaskan pernyataan meningkat peluang mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, yaitu volume data. Ketika penyusunan data menjadi lebih besar, demikian pula volume transaksi penukarannya. Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa tidak benar direkam, informasinya disertakan dalam catatan, mungkin terkubur dalam sejumlah besar lagi informasi. Misalnya, jika bisnis membayar lebih dari faktur vendor sebesar $2.000, hal itu tidak memungkinkan terungkap kecuali perusahaan telah melembagakan cukup canggih prosedur untuk menemukan jenis salah saji ini. Jika masih banyak salah saji kecil belum ditemukan, total gabungan dapat menjadi signifikan. Dan yang terakhir, transaksi pertukaran yang kompleks. Dalam beberapa dekade terakhir, transaksi pertukaran antar organisasi menjadi semakin kompleks. Karena itu lebih sulit untuk dicatat dengan benar. Meningkatnya kompleksitas dalam transaksi juga mengakibatkan dalam standar akuntansi yang semakin kompleks. Misalnya, akuntansi yang benar, perlakuan akuisisi entitas oleh yang menimbulkan relatif sulit, maka masalah akuntansi, terutama yang berkaitan dengan estimasi tidak wajar. Untuk menangani resiko informasi, sebuah perusahaan kecil mungkin merasa lebih mudah untuk membayarkan bunga yang lebih tinggi daripada mengeluarkan biaya untuk mengurangi resiko informasi. Untuk bisnis yang besar, biasanya praktis untuk mengeluarkan biaya untuk mengurangi informasi mempertaruhkan. Ada 3 cara untuk melakukannya, yaitu yang pertama, informasi verifikasi pengguna. Yang kedua, pengguna membagikan resiko informasi dengan manajemen. Dan yang terakhir, penyediaan laporan keuangan yang telah diaudit. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas tentang 3 cara utama untuk melakukan transaksi pertukaran yang kompleks. Yang pertama, yaitu informasi verifikasi pengguna. Pengguna dapat pergi ke tempat bisnis untuk memeriksa, mencatat, dan memperoleh informasi tentang keandalan laporan keuangan. Biasanya ini tidak praktis karena biaya yang dikeluarkan cukup lumayan dan secara ekonomi tidak efisien. Namun demikian, beberapa pengguna melakukannya sendiri seperti IRS yang melakukan verifikasi yang cukup besar atas pengembalian pajak bisnis dan individu untuk menentukan apakah pengembalian pajak yang diajukan mencerminkan pajak yang sebenarnya terutang. Demikian juga jika suatu bisnis bermaksud untuk membeli bisnis lain, maka pembeli biasanya menggunakan tim audit khusus untuk memverifikasi dan mengevaluasi informasi yang
dari bisnis yang prospektif. Yang kedua, pengguna membagikan risiko informasi dengan manajemen. Ada presiden hukum yang cukup besar untuk menunjukkan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang handal kepada penggunanya atau stakeholder. Jika pengguna mengandalkan laporan keuangan yang tidak akurat dan akibatnya menimbulkan kerugian keuangan perusahaan, mereka mungkin tidak memiliki dasar untuk menggugat manajemen. Kesulitan dalam berbagi risiko informasi dengan manajemen adalah bahwa pengguna mungkin tidak dapat menagih kerugiannya. Jika sebuah perusahaan tidak dapat membayar kembali pinjamannya, kecil kemungkinan bahwa manajemen juga memiliki dana yang cukup untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Yang terakhir yaitu penyediaan laporan keuangan yang telah diaudit. Cara paling umum bagi pengguna untuk memperoleh informasi dengan handal adalah dengan mengandalkan audit independen. Biasanya manajemen perusahaan swasta atau komite menugaskan auditornya untuk memberikan jaminan kepada pengguna dengan bahwa laporan keuangan dapat diandalkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan auditor, klien, dan pengguna eksternal. Laporan keuangan yang telah diaudit disediakan untuk pengguna agar memperoleh informasi yang andal. Manajemen perusahaan swasta atau komite audit untuk perusahaan publik biasanya menugaskan auditor untuk memberikan jaminan kepada pengguna bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut dapat diandalkan. Pengguna eksternal seperti pemegang saham dan pemberi pinjaman yang mengandalkan laporan keuangan untuk membuat keputusan bisnis melihat laporan auditor sebagai indikasi keandalan. Dalam pengambilan keputusan dapat menggunakan informasi yang telah diaudit dengan asumsi bahwa laporan keuangan tersebut cukup lengkap, akurat, dan tidak bias. Selanjutnya mengenai layanan asuransi. Layanan asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi pengambilan keputusan. Layanan asuransi dihargai karena penyedia jaminan bersifat independen dan dianggap tidak memihak sehubungan dengan informasi yang diperiksa. Individu yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan bisnis biasanya mencari layanan jaminan untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Salah satu kategori jasa asuransi yang diberikan oleh CPA adalah jasa atestasi. Jasa atestasi merupakan jasa-jasa asuransi di mana kantor akuntan publik mengeluarkan laporan tentang hal pokok atau asersi yang dibuat oleh pihak lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah jasa atestasi. Nah, jasa atestasi ini merupakan salah satu kategori jasa asuransi yang diberikan oleh akuntan publik. Nah, jasa atestasi ini merupakan jenis jasa yang dimana kantor akuntan publik akan mengeluarkan laporan atau asersi yang dibuat oleh pihak lain. Jasa atestasi ini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, audit atas laporan keuangan historis. Nah, pada bagian ini manajemen akan menyatakan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi internasional. Lalu yang kedua, audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Nah, pada bagian ini manajemen akan menegaskan bahwa pengendalian internal telah berkembang dan diimplementasikan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, review atas laporan keuangan historis. Nah, pada bagian ini manajemen akan menyatakan bahwa laporan sudah sesuai dan wajar dengan standar yang ditetapkan. Dan biasanya review ini dilakukan oleh organisasi non-publik. Lalu yang keempat adalah layanan pengesahan lainnya
yang dapat diterapkan untuk berbagai subjek urusan. Nah, contohnya seperti mengenai teknologi informasi. Nah, yang sudah diketahui pada zaman sekarang sudah banyak yang melakukan transaksi melalui elektronik. Nah, maka kebanyakan akan ingin mengetahui tentang keamanan dari elektronik tersebut. Lalu manajemen akan mengeluarkan asersi atas keamanan dan informasi atas elektronik itu. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang jenis audit. CPM melakukan 3 jenis audit utama, yaitu yang pertama audit operasional. Seorang auditor akan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari suatu prosedur dan metode operasi suatu organisasi. Setelah selesai operasional audit, manajemen biasanya akan mengharapkan rekomendasi untuk meningkatkan operasinya. Misalnya saja, auditor mungkin akan mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi daftar gaji dalam sistem komputer yang baru diinstal. Kemudian yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini dilakukan untuk menentukan apakah seorang auditor mengikuti prosedur, aturan, atau peraturan khusus yang telah ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai contoh audit kepatuhan dalam bisnis swasta. Yang pertama itu tentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pengawas perusahaan. Kemudian yang kedua ada tinjau tingkat upah untuk kepatuhan terhadap undang-undang upah minimum. Yang ketiga, periksa perjanjian kontrak dengan bankir dan pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan perusahaan mematuhi persyaratan hukum. Yang keempat, tentukan apakah bank hipotek sesuai dengan yang baru diberlakukan oleh peraturan pemerintah. Hasil audit kepatuhan ini biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar karena manajemen adalah kelompok utama yang peduli terhadap tingkat kesesuaian dengan prosedur dan peraturan yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang diverifikasi dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Ketika bisnis meningkat dalam kompleksitas, tidak lagi cukup bagi auditor untuk fokus hanya pada transaksi akuntansi saja. Auditor juga harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang entitas dan lingkungannya. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang industri klien dan lingkungan peraturan dan operasinya, termasuk juga hubungan eksternal. Contohnya saja seperti pemasok, pelanggan, dan kreditor. Selanjutnya adalah jenis auditor. Yang pertama ada auditor perusahaan akuntansi publik bersertifikat. Auditor di perusahaan ini bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan historis dari semua perusahaan publik. Sebagian besar perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan kecil serta organisasi non-komersial. Perusahaan akuntansi publik bersertifikat mencerminkan fakta bahwa seorang auditor yang menyatakan pendapat auditnya pada laporan keuangan harus dilisensikan sebagai CPA. Perusahaan CPA sering disebut sebagai auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakan mereka dari auditor internal. Yang kedua ada auditor kantor akuntabilitas pemerintah. Auditor ini yang bekerja untuk kantor akuntabilitas pemerintah AS atau GAO, sebuah lembaga non-partisipan di cabang legislatif pemerintah federal. GAO melaporkan dan bertanggung jawab untuk Kongres. Tanggung jawab utama GAO adalah untuk melakukan fungsi audit untuk Kongres dan memiliki banyak tanggung jawab audit yang sama dengan perusahaan CPA.
Kemudian yang ketiga ada audit internal. Audit internal dipekerjakan oleh semua jenis organisasi untuk mengaudit manajemen dengan pengawasan oleh Dewan Direksi. Beberapa staf audit internal hanya terdiri dari 1 atau 2 orang karyawan yang melakukan audit kepatuhan rutin. Banyak auditor internal terlibat dalam audit operasional atau memiliki keahlian dalam evaluasi sistem komputer. Untuk menjaga independensi dari fungsi bisnis lainnya, kelompok audit internal biasanya melapor langsung kepada presiden, pejabat eksekutif tinggi lainnya, atau komite audit Dewan Direksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntan publik bersertifikat atau CPA. Akuntan publik bersertifikat atau CPA diatur oleh hukum negara melalui Departemen Perizinan masing-masing negara bagian. Bagi seseorang yang berencana untuk menjadi CPA, penting untuk mengetahui persyaratan di negara bagian di mana ia berencana untuk mendapatkan dan mempertahankan petunjukan CPA. Sumber terbaik dari informasi itu adalah Dewan Akuntansi Negara untuk negara di mana orang tersebut berencana untuk sertifikasi. Kita ambil contoh untuk di bagian Indonesia. CPA sendiri di Indonesia merupakan program pengembangan profesi bagi akuntan yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Sertifikasi ini ditujukan bagi mereka yang ingin meningkatkan kompetensi dan mendapatkan izin menjadi akuntan publik. Ujian CPA dengan kurikulum baru terdapat 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar diperuntukkan bagi seseorang yang akan memulai karir di KAP dengan gelar sertifikasi Associate Certificate Public Accountant of Indonesia atau ACPAI. Tingkat profesional sertifikasi diperuntukkan untuk seseorang yang akan bekerja sebagai staf profesional KAP dengan gelar sertifikasi Certificate Public Accountant of Indonesia atau CPA, dan tingkat lanjutan diperuntukkan bagi seseorang yang akan mengajukan izin akuntan publik, dan ini tidak ada gelar CPA karena gelar CPA sudah diperoleh pada tingkat sebelumnya. Namun saat lulus ujian tingkat profesional akan mendapatkan surat tanda lulus ujian profesi akuntan publik. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.